Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Wang. Nah, teman-teman tadi bisa melihat keindahan suasana matahari mulai mau terbenam di kota Sambas, teman-teman. Nah, tepatnya di tanggal 5 bulan April, Reja kebetulan ngabuburit menuju kota Sambas. Nah, kita mulai nanti dari perjalanan awal kita di Singkawang hingga menuju Sambas, teman-teman. Tentunya banyak sekali pemandangan indah dan menarik sepanjang jalan yang perlu teman-teman nikmati dan perlu teman-teman ketahui. Nah, nanti kita akan berada di daerah ini, teman-teman, yang kita beri batas merah ini. Jadi Kabupaten Sambas ini dulunya merupakan wilayah juga termasuk di Singkawang dalam satu administrasi pemerintahan. Nah, sekarang Kabupaten Sambas terpisah secara tersendiri menjadi kabupaten. Nah, nanti kita akan melewati jalan kurang lebih sekitar 68 kilo ya, teman-teman ya. Yang mana teman-teman juga bakalan akan Reja bawa ke salah satu restoran yang sangat terkenal. Nanti kita buka puasa di situ. Dan tentunya sangat banyak sekali pemandangan-pemandangan indah kota Sambas yang bakal Reja suguhkan buat teman-teman, terutama perjalanan kita nanti ya, teman-teman. Nah, kita pertama ini akan bertualang sambil ngabuburit. Nah, dimulai dari Kelurahan Jawa, tepatnya di perempatan lampu merah Skip Lama, hingga kita menuju Jalan Bambang Ismoyo, dan nanti kita akan keluar gerbang Mahligai Pesisir Kota Singkawang. Selanjutnya kita akan menuju Kecamatan Selakau. Nah, teman-teman, video kali ini perjalanan Reja dari Singkawang menuju Sambas, kita ngabuburit ya. Akan Reja bagi dalam beberapa part. Nah, kenapa? Pertama, supaya teman-teman tidak bosan dalam mengikuti perjalanan ini. Yang kedua, tentunya perjalanan kita sangat jauh, karena Reja berkendara pun tidak terlalu gopoh. Nah, kalau misalnya kita sekaligus membikinkan konten dalam satu video, maka akan terjadinya seperti film India, teman-teman, 3 jaman. Nah, teman-teman, nanti bakalan akan puas deh intinya melihat birunya langit, melihat keindahan pemandangan alam yang ada di sepanjang jalan nanti yang kita lewati. Dan teman-teman juga bakal Reja berikan informasi mengenai jalur yang akan kita lewati, termasuk nama daerah, kelurahan, desa, sekaligus juga beberapa tempat-tempat penting seperti puskesmas, kantor kecamatan, dan kantor kepolisian, serta koramil ya, teman-teman. Ini sangat diperlukan sekali buat kenyamanan dan keamanan teman-teman selama dalam perjalanan nanti. Seandainya teman-teman pengen ke Sambas, tentunya teman-teman harus tahu lokasi-lokasi fasilitas atau instansi kantor-kantor penting yang selalu kita butuhkan di dalam keadaan terdesak ya, termasuk pom bensin. Jadi teman-teman harus tahu. Nah, secara gambaran umum
Sambas dengan Singkawang ini dulunya merupakan suatu kesatuan daerah, termasuk Bengkayang, teman-teman. Setelah pemekaran dan otonomi daerah, maka Sambas ini yang dulunya ibu kotanya berada di kota Singkawang, setelah dimekarkan menjadi 3 wilayah kabupaten dan Pemkot atau kota atau pemerintahan kota. Nah, Sambas akhirnya kembali ke asal, yaitu kembali menjadi wilayah Kabupaten Sambas yang asli pertama kalinya dulu, teman-teman. Nah, jadi dulunya Kabupaten Sambas itu memang ibu kotanya di Sambas. Setelah Singkawang diubah statusnya menjadi kota administrasi, maka ibu kota Kabupaten Sambas pindah ke kota Singkawang. Nah, selanjutnya tahun itu wilayah Kabupaten Sambas itu meliputi Kabupaten Bengkayang, kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas asli. Nah, setelah pemekaran wilayah di sekitaran tahun 2000-2001, Kabupaten Sambas kembali ke ibu kota induk, yaitu di kota Sambas. Singkawang berdiri sendiri menjadi pemerintahan kota, dan Kabupaten Bengkayang menjadi kabupaten tersendiri sebagai Kabupaten Bengkayang. Nah, Sambas, teman-teman, merupakan wilayah kabupaten yang sangat luas ya, dan merupakan wilayah kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Barat. Nah, dan Kabupaten Sambas ini memiliki sejarah panjang juga, teman-teman. Jadi sebelum adanya Indonesia atau sebelum adanya NKRI, wilayah Kabupaten Sambas ini merupakan wilayah Kerajaan Sambas, yang mana berkaitan juga dengan wilayah-wilayah luar ya, termasuk sebagian wilayah di pesisir laut, mungkin sudah mendekati wilayah-wilayah Kepulauan Natuna juga, teman-teman. Nah, jadi Sambas ini beberapa ratus atau ribu tahun yang lalu sudah menjadi suatu daerah yang sangat maju, baik itu dari segi perdagangan, pertambangan, dan pemerintahan, teman-teman. Bahkan kerajaan Sambas ini merupakan termasuk kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Nah, boleh dibilang setara dengan kerajaan-kerajaan seperti kayak kerajaan Majapahit, dan kerajaan lain-lainnya ya, teman-teman. Makanya akses perhubungan, hubungan baik dan hubungan dagang, serta hubungan kerabat atau apapun, kerajaan Sambas ini sangat luas sekali, teman-teman, sampai ke Brunei dan Tiongkok. Bahkan di dalam keraton Sambas itu terdapat beberapa barang-barang peninggalan keraton Sambas yang berasal dari luar Sambas, dan beberapa keluarga Kesultanan Sambas termasuk anak dan menantunya Sultan Sambas pada saat waktu itu ada yang menikah dan berkaitan secara hubungan keluarga dengan kerajaan Brunei ya, teman-teman ya. Nah, itu secara umum yang Reja tahu tentang Sambas. Nah, Sambas juga, teman-teman, setelah menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Sambas sebenarnya dulunya sangat luas sekali. Bahkan boleh dibilang Kabupaten Sambas ini merupakan wilayah termaju setelah Kota Madya Pontianak ya, teman-teman. Karena apa? Karena daerah Kabupaten Sambas ini juga di daerah pesisirnya tidak hanya daerah yang kita lewati ini, teman-teman,
seperti di daerah Kecamatan Jawai, Sekura, Kecamatan Tekarang hingga ke Temajuk dan Paloh itu justru daerah sana juga maju dan pesatnya pembangunan sangat-sangat terasa sekali teman-teman. Nah, dan istimewanya lagi teman-teman, Kabupaten Sambas ini memiliki PLBN, Pos Lintas Batas Negara, yang terletak di Kecamatan Aruk atau Kecamatan Sajingan ya. Nah, jadi daerah Sambas ini memiliki pos lintas batas yang mana daerahnya Sambas ini memiliki akses langsung melalui jalan darat menuju negara tetangga kita, yaitu Sarawak, Malaysia. Nah, makanya dari itu Sambas ini lebih cepat majunya karena akses perdagangan dan akses hubungan bisnis segala macam antar negara di daerah kita ini sangat dekat dan mudah sekali teman-teman. Nah, istimewanya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali cerita menarik tentang Sambas, termasuk bagaimana nanti suasananya kita sampai di Sambas, yang merupakan juga kota Sambas adalah kota Serambi Mekahnya Kalimantan Barat, sekaligus juga merupakan Sambas sekarang dijuluki sebagai Sambas berkemajuan. Nah, selama kepemimpinan Bupati kita Bapak Haji Santono dan Bapak Ropi ya. Nah, jadi Kabupaten Sambas ini merupakan daerah yang sekarang lagi gencar-gencarnya teman-teman dalam pembangunan baik infrastruktur, pelayanan, terus dan berbagai macam kreasi dan kreativitas serta budaya. Nah, semoga kita doakan kedepannya Sambas lebih pesat lagi perkembangannya dan lebih keren lagi dalam menata segala bentuk apapun yang ada di Sambas. Nah, teman-teman, Sambas ini lebih kental dengan budaya Melayunya. Nah, jadi daerah yang mayoritas Melayu memang berada di Sambas, dan daerah yang mayoritas Dayaknya itu berada di Kabupaten Bengkayang. Nah, dan daerah yang mayoritas Tionghoanya tentunya berada di Kota Singkawang. Nah, jadi adat istiadat budaya yang selalu dilestarikan, yang masih dibilang asli dari zaman dulu-dulunya, di Sambas inilah teman-teman yang masih banyak melestarikan dan melaksanakan adat istiadat budaya dari zaman dahulu-dulunya. Nah, cuman kalau untuk dari segi yang lainnya Reja kurang paham ya. Tapi kalau untuk soal yang namanya serakalan, belarak, terus makan saprahan, nah itu teman-teman, makan saprahan, teman-teman belum pernah merasakan nikmatnya makan saprahan. Nah, kalau di daerah Sambas sangat-sangat dilestarikan dan selalu dilaksanakan dalam hal acara apapun seperti itu, terutama acara pernikahan teman-teman. Nah, jadi banyak cerita Sambas yang perlu kita ketahui, cuman tidak bisa semuanya Reja ungkapkan dalam video ini karena kita fokus untuk jalan-jalan, traveling, ngevlog, ngabuburit di Ramadan 1444 Hijriah, Singkawang menuju Sambas. Nah, untuk part pertama ini kita akan menuju Selakau. Selanjutnya setelah dari Selakau kita akan menuju ke Pemangkat. Dari Pemangkat kita akan menuju ke Tebas, Semparu. Baru nanti dari Tebas kita sampailah di Kota Sambas. Sampai di Kota Sambas kita akan menikmati suasana buka bersama di kantin kapal ya. Kapal apa ya, lupa saya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat suasananya, bagaimana keindahan Kota Sambas di menjelang matahari terbit atau menjelang berbuka puasa serta menjelang azan maghrib.
Nah, tentunya sangat banyak sekali. Jangan sampai teman-teman lewatkan ya. Nah, buat yang belum subscribe, segera subscribe. Buat yang sekiranya pengen tahu tentang Singkawang Sambas Bengkayang, nah jangan lupa subscribe channel YouTube Reja Singkawang. Dan jangan lupa share, like, dan berikan komentar biar Reja lebih semangat lagi memberikan konten-konten terbaik buat teman-teman nih, terutama buat saudara-saudara kita yang berada di luar kota Singkawang atau yang sedang berada di luar Kabupaten Sambas atau Kalimantan Barat atau di luar negeri ya. Nah teman-teman, dari kejauhan kita sudah melihat gerbang Mahligai Pesisir, gerbang batas antara Singkawang dan Sambas yang merupakan ikonnya kota Singkawang, kebanggaannya kota Singkawang, yang mana di sini juga mewakilkan ciri khas ornamen budaya Melayu Kabupaten Sambas dan Singkawang. Nah, sekarang kita akan keluar menuju Sambas, teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita sekarang sudah berada di wilayah Kabupaten Sambas, tepatnya di Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan melihat suasana keindahan alamnya Kabupaten Sambas, keseruan warga-warga Sambas yang berada nanti yang selama kita lewati. Tentunya teman-teman jangan sampai teman-teman lewati dan jangan sampai teman-teman skip, biar teman-teman enak dan puas menikmati perjalanan ini. Nah, videonya sengaja Reja bikin part-part gini supaya teman-teman tidak terlalu bosan ya. Sedangkan video ini aja udah hampir 29 menit atau 28 menit. Jadi kalau Reja pikir nanti justru teman-teman tidak efektif ya. Nah, maka nanti bakal Reja bagi-bagi menjadi beberapa part. Intinya sampai nanti teman-teman bisa menikmati suasana di kota Sambas. Oke, simak terus videonya, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe, share, like, dan komen. Tentunya Reja ucapin terima kasih dan Reja balas dengan doa yang terbaik buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang. Semoga teman-teman sehat selalu, sukses selalu, dan selalu diberikan limpahan rezeki serta kelancaran dalam urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita sampai selesai ya teman-teman ya. Yuk.
terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan menonton konten-konten terbaik Reja Singkawang. Buat yang sudah subscribe, share, like, serta berikan komentar yang terbaik serta mendukung kemajuan channel YouTube Reja Singkawang, Reja doakan tentunya buat teman-teman, semoga teman-teman sehat selalu diberikan rezeki yang melimpah serta diberikan kemudahan dalam urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Reja akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Muah.